Tes, tes. Suaraku masuk? Ya, Masuk. Oke, jadi webinar kita kali ini diadakan oleh Komisi Pemuda GKI Coyudan dan akan mengangkat tema Financial Freedom atau bebas secara finansial. Nah, hari ini kita akan kedatangan 2 tamu spesial yang juga udah bergabung bersama kita. Halo Ko Daniel dan Ko Steven, terima kasih udah mau bergabung bersama kita. Jadi kita hari ini akan membicarakan kebebasan finansial dari 2 sudut pandang. Yang pertama dari perspektif seorang pendeta dan yang kedua dari perspektif seorang financial advisor. Kemudian langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembicara yang pertama. Beliau adalah pendeta di GKI Coyudan dan yang pastinya udah nggak asing. Kenalkan menonton, tapi sayang kalian bisa nge-follow Instagramnya adalah @dankgun dan kagun. Ini suaraku masuk nggak ya? Tes. Masuk. Oke. Nah, jadi itu tadi jangan lupa di-follow Instagramnya Ko Daniel. Itu titipan pesan dari dia tadi. Belum masuk. Oke, langsung aja masuk ke materi Ko Dan. Silahkan kok. Oke, teman-teman selamat sore semuanya. Ini mau sapa-sapa dulu nih teman-teman karena telah bergabung bersama kita teman-teman bukan cuma dari Coyudan ya, tapi dari beberapa teman-teman yang lain. Tadi saya lihat ada Sandra dari GKI Blora, ada Jennifer dari GKI Muara Karang ya Jennifer ya, dan teman-teman yang lain. Nanti kita bisa saling menyapa. Baik, teman-teman, kita kan mulai dengan sesi yang pertama mengenai financial freedom, tapi dari sisi Alkitab, ya. Sebelum kita mulai, saya mau ngajak kita buat berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh berjumpa Tuhan melalui media Zoom. Kami mau belajar sekali lagi bagaimana mengolah uang, mengelola harta yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon hikmat dan juga penyertaan dari Tuhan dalam webinar kami pada sore hari ini. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, teman-teman. Teman-teman semua pasti di sini siapa yang sudah kerja? Boleh nggak angkat tangan dulu? Saya mau tahu deh. Videonya mungkin boleh dinyalakan dulu, teman-teman, videonya. Bagi yang kuotanya masih ada, boleh di-on-kan videonya. Kalau terbatas, ya bolehlah kita boleh berikan emoticon, ya, atau reaction. Pengen tahu dulu, yang di sini siapa yang sudah kerja, boleh kasih jempol di monitornya, teman-teman. Oke, hampir semua ya. Oke, hampir sebagian sudah bekerja, teman-teman ya. Baik. Oke. Nah, berarti yang sudah bekerja, kita asumsikan sudah menerima gaji ya, sudah menerima income yang pasti setiap bulan ya, gaji. Nah, sekarang siapa yang masih terima uang dari orang tua, artinya uang jajan atau uang dari orang tua lah ya, yang masih kuliah atau masih sekolah. Boleh kasih reaction tepuk tangan supaya saya tahu. Oke. Cuma ada 2, 3, baik, beberapa. Nah, teman-teman, maka kita bisa yang masih terima uang dari orang tua, yang kalian terima itu anggaplah itu sebagai pemasukan. Oke, jadi buat yang kerja menerima pemasukan dari gaji, buat yang masih tinggal sama orang tua atau masih disupport oleh orang tua karena belum bekerja, maka itu juga masuk dalam penghasilan, teman-teman. Nah,
Kalau begitu, teman-teman, mari saya mau ngecek kita semua untuk hitung-hitungan dulu, ya. Teman-teman, dalam sebulan nih, kira-kira pendapatan yang teman-teman terima, baik itu gaji ataupun uang jajan, dibandingkan dengan pengeluaran teman-teman selama sebulan, ini mungkin yang di rumah bisa langsung ambil ini ya, ambil kertas, coba deh kita bikin list dulu. Misalkan sebulan aku dapat duit segini, sekian, ya. Lalu berapa pengeluaranku selama sebulan? Coba teman-teman hitung, apakah pendapatan teman-teman lebih kecil daripada pengeluaran, artinya nombok, gitu ya. Kalau nombok itu berarti defisit, atau teman-teman masih punya sisa uang di akhir bulan, itu berarti surplus. Nah, buat teman-teman yang sudah menghitung, sudah mengira-ngira, teman-teman silakan berikan reaction gitu ya di monitor. Yang surplus berikan tanda apa? Coba deh, aku pengen tahu. Tandanya apa sih harinya? Oke, yang surplus kasih tanda seperti ini, ya. Sorry. Ini buat yang defisit. Ya, ini emoticon buat defisit. Tapi kalau teman-teman surplus artinya masih ada sisa uang nih di akhir bulan, berikan tanda jempol. Oke? Silakan teman-teman, coba deh hitung-hitung. Pendapatan teman-teman, baik itu gaji atau uang jajan, teman-teman terima sekian, lalu kemudian hitung. Ya, apakah di akhir bulan itu defisit, artinya besar pasak daripada tiang, gitu ya, lebih besar pengeluaran daripada masukan, atau surplus, ya. Yang jempol itu artinya surplus, yang mukanya kaget begini itu artinya defisit. Coba aku pengen tahu, yang sudah tadi ada beberapa yang ngasih jempol-jempol ya. Oke, artinya sudah surplus. Ini yang jempol-jempol ini karena pelit atau karena gimana ya, teman-teman ya? Ya semoga nggak pelit ya. Yang jempol-jempol ini semoga nggak ngirit ya, kayak makan sehari cuma sekali gitu ya demi surplus. Nggak gitu kan teman-teman kan? Oke. Baik, hampir sebagian kasih tanda. Oke, Vio kok tanda tepuk tangan? Artinya apa tepuk tangan Vio? Vio tepuk tangan tuh artinya apa? Mungkin artinya surplus banget. Wah. Mungkin ini ya, tabungannya sudah melimpah ruah ya, teman-teman ya. Oke, baik. Bisa kira-kira berarti hampir semua ini surplus ya. Tadi saya tidak melihat ada emoticon defisit nih. Oke lah, bersyukur kalau semua sudah surplus. Nah, teman-teman terkasih, kenapa kita mengangkat topik soal financial freedom, teman-teman, pada sore hari ini, gitu ya? Kenapa kok dari sekarang kita ngomongin soal duit, gitu ya? Bukankah duit itu mamon, ya, sesuatu hal yang jahat, kok diomong-omongin? Nah, teman-teman, beruntunglah teman-teman, karena pada masa saya remaja pemuda dulu, itu seingat saya, gitu ya, nggak pernah ada yang ngajarin kami buat ngatur keuangan. Pokoknya teori yang saya dapat waktu itu adalah ada duit lebih tabungin, gitu ya. Kalau apa namanya duitnya masih ada, masih butuh barang-barang apa ya udah urusan nabung nanti. Nah, kita beruntung teman-teman sekarang ini. Kita sekarang belajar soal mengatur keuangan. Teman-teman terkasih, dalam Amsal dalam Amsal 21 ayat 20 ada satu ayat yang sangat baik sekali. Amsal berkata demikian. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Perhatikan ya, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tapi orang bebal memboroskannya. Dalam tafsiran yang lain, dalam bahasa yang lebih sederhana,
dibicarakan seperti ini. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Oke, teman-teman, tadi hampir sebagian besar teman-teman memberikan tanda jempol. Itu berarti teman-teman setiap akhir bulan selalu ada sisa uang, gitu ya. Nah, apakah sisa uang itu mengendap di tabungan teman-teman? Apakah teman-teman saat ini yakin bahwa teman-teman punya tabungan yang cukup untuk menjamin masa depan? Atau jangan-jangan selama ini tabungan yang teman-teman simpan habis setiap tahun untuk ganti gadget misalkan, ya, lalu untuk beli barang-barang baru dan segala macam, tapi udah jadi uangnya muter gitu. Apakah begitu keadaan teman-teman? Amsal di sini, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan bahwa dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan buat kita, baik ketika kita bekerja melalui gaji ya, atau dengan subsidi dari orang tua, itu berkat Tuhan yang harus kita kelola dengan bijaksana. Soal bijaksana, teman-teman, itu ngomongin soal hari ini, bukan soal nanti. Seringkali ada orang yang berpendapat begini, teman. Malah kalau nanti aja deh, gajinya udah besar. Nanti aja deh kalau seandainya udah bisnisnya udah banyak gitu ya. Ntar aja deh kalau udah gede, udah dewasa, baru ngomongin soal uang, baru ngomongin soal ngatur keuangan, investasi, nabung segala macam. Teman-teman, ternyata itu dulu pernah saya alami ketika saya remaja, pemuda, teman-teman ya. Saya berpikir demikian. Aku berpikir bahwa urusan nabung, urusan ngatur keuangan nanti aja deh kalau udah kaya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kaya itu seberapa uang yang kau punya? Bukankah kaya itu adalah relatif, gitu ya? Justru menjadi bijak mengelola harta itu bukan soal nanti ternyata, tetapi soal hari ini, soal saat ini, soal sekarang nih. Karena kalau nanti-nanti, teman-teman, kalau masih ingat perumpamaan mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, gitu ya, masih ingat ya? Yesus pernah ngomong begitu kan? Gadis yang bodoh, kenapa mereka dibilang bodoh? Karena mereka berpikir nanti. Mereka tidak berpikir bahwa hari ini harus siapin minyak. Enggak, mereka pikir nantilah, masih lama mempelai datang. Nanti aja deh ngisi minyak. Akhirnya apa? Kelabakan. Jadi ketika kita ngomong soal bijak, sikap bijak dalam mengelola harta, mengelola berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita, itu ngomongnya soal hari ini. Kenapa hari ini, teman-teman? Agar jangan sampai kita terlambat untuk menabung. Agar jangan sampai kita terlambat untuk mempersiapkan lumbung kita di masa depan. Sehingga apa? Kita menjadi generasi yang miskin, generasi yang kemudian tidak bisa mengelola harta. Lalu kalau udah susah, kita ngapain? Nyalain Tuhan, gitu ya. Kita nyalain bahwa ya belum, Tuhan nggak ngasih berkat lebih sih. Enggak, teman-teman. Ini bukan soal Tuhan ngasih berkat lebih apa enggak, tapi ini soal bagaimana kita mengelola harta. Saya percaya, teman-teman, kalau seandainya setiap orang itu bisa mengelola berkat dari sekarang, mengelola harta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan pada kita, teman-teman, nanti kita semua, generasi ke depan, itu pasti akan menjadi generasi yang cukup. Bukan generasi yang miskin. Kalau kita mau evaluasi, teman-teman, kenapa ada orang miskin? Karena mereka bukan berarti, ya oke lah, ada faktor yang lain ya, faktor misalkan mereka belum punya pekerjaan, oke. Tapi ada orang yang sudah punya pekerjaan, kok hidupnya kok melarat. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam mengatur keuangan. Jadi kalau ngomong soal berkat, ngomong soal mengelola harta, jangan nunggu nanti. Kalau seandainya udah punya duit lebih, nabung, enggak. Tapi soal hari ini, soal berapapun yang engkau dapat di bulan ini. Nanti sesi 2 kita akan bahas lagi sama Kostip ya, mengenai bagaimana mengatur keuangannya. Nah, dalam Matius 25, teman-teman,
ayat 14 sampai 30. Ini sebuah perumpamaan yang oke lah, pasti semua sudah tahu lah ya, mengenai hamba dan talenta. Masih kan nggak kira-kira apa kisahnya? Ya, ada tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya gitu ya. Ada yang ngasih 5 kepada hamba yang 1, ada yang ngasih 2 talenta, lalu ada yang ngasih 1 talenta. 3 hamba, 5, 2, 1, teman-teman. Nah, menarik di sini bilang apa? Tuan itu memberikan talenta menurut yang mereka bisa kelola, menurut kemampuan mereka masing-masing. Jadi teman-teman, ini ngomong soal berkat, ngomong soal harta yang Tuhan percayakan pada kita saat ini. Mungkin saat ini kita dipercayakan oleh Tuhan, misalkan yang kerja ya, dengan gaji 3 juta per bulan. Tuhan percayakan kepada kita yang sekolah dengan uang jajan misalkan per bulan 1 juta. Nah, itu adalah talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Untuk apa kita habiskan? Untuk kita foya-foya? Tentu enggak. Untuk kita kelola, teman-teman. Nah, perhatikan, ketika Tuhan itu meninggalkannya, ketiga hamba itu, yang 5 menjadi 10 talenta, artinya berkembang. Yang 2 menjadi 4 talenta, juga berkembang. Yang 1 enggak berkembang, cuma 1 aja. Dan dia kubur di situ. Lalu sang tuan pulang, dan ketika mengecek, dia marah kepada hamba yang mengubur 1 talenta itu. Apa yang sang tuan fokuskan di sini? Bukan soal berapa banyak yang dihasilkan, bukan. Kalau sang tuan itu marah kepada kalau sang tuan itu berfokus kepada berapa banyak talentanya, dia pasti akan marah kepada 2 talenta. Kok cuma 2 gitu ya? Dan juga 5. Kok cuma 5? Kenapa nggak 10? Nggak. Tapi sang tuan itu mengatakan, hai kamu hamba yang setia. Fokusnya adalah sang tuan memuji hamba yang bertanggung jawab, teman-teman. Mengembangkan talenta, mengembangkan berkat yang dipercayakan pada mereka. Yang 5 berkembang jadi 5, jadi 10. Yang 2 jadi 2 lagi 4. Yang 1 ini disebut hamba yang malas. Nah, kalau hamba itu yang 1 aja dikubur gitu ya, Tuhan marah. Sekarang coba deh kita lihat ya, talenta kita ada berapa nih sekarang nih? Jangan-jangan habis semuanya. Jadi setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara besar. Kalau kita setia dengan berkat yang Tuhan berikan saat ini, teman-teman, dengan pendapatanmu di bulan ini saat ini, kalau kita setia bertanggung jawab untuk mengembangkannya, saya percaya kok Tuhan akan menambahkan lagi. Ya, karena dia tahu, oh setia nih. Oh, dia setia nih, dia bisa nih untuk mengatur berkat misalkan 1 juta per bulan, baik. Maka Tuhan memberikan tanggung jawab lagi, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman, bagaimana menjadi hamba yang bertanggung jawab, menjadi anak Tuhan yang bijaksana, untuk bisa mengelola harta kita, maka kita harus belajar untuk membuat anggaran. Ini saya berikan tips simple aja ya teman-teman ya. Nanti untuk lebih lanjutnya, Coach Stephen akan bantu kita buat tahu soal seluk-beluk teknisnya financial freedom. Nah, ini adalah anggaran yang sederhana teman-teman tiap bulan. Ya, ini juga menjadi evaluasi bagi kita. Apakah selama ini kita punya nggak anggaran tiap bulan atau terima uang lalu habis gitu aja? Enggak teman-teman. Jadi belajarlah buat anggaran. Anggaran keuangan tiap bulan. Ini saya berikan teori 10, 20, 30, 40 ya. 10%, 20%, 30%, dan 40%. 10% buat persepuluhan, ya, buat ucapan syukur kita pada Tuhan. 20% itu bisa masuk ke asuransi. Pentingnya asuransi apa teman-teman? Buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Asuransi itu seperti payung, ya, jaga-jaga sebelum hujan. 30% karena saya menganggap teman-teman semua nggak punya utang gitu ya, jadi bebas utang, bisa nabung atau investasi. Nah, nabung ini penting teman-teman. Supaya apa? Supaya ke depannya kalau ada situasi mendesak, kita butuh uang, kita punya tabungan. Sehingga tidak harus berhutang. Kalau misalkan kita butuh ganti barang gitu ya, kita nggak perlu nyicil kartu kredit, kita nggak perlu berhutang. Kenapa? Kita punya tabungan.
Yang terakhir 40% itu menjadi biaya hidup. Nah, itu buat kamu dolan, buat kamu makan, buat kamu belanja, itu habiskan. Karena itu merupakan anggaran kita hidup bulan itu. Ya. Kenapa dihabiskan? Karena kita sudah aman. Kita sudah punya 30% dan 20%. Nah, ini kira-kira hitungan simpelnya. Misalkan teman-teman mendapat sebulan itu mendapat 1 juta gitu ya. Maka beginilah kira-kira menghitungnya. 100.000 bersepuluhan persembahan, lalu 200.000 untuk bayar asuransi premi tiap bulan ya. Lalu yang 300.000 itu untuk nabung, kita bisa bagi 2 misalkan 150 tabungan uang ya, celengan gitu atau rekening yang beda supaya aman, jadi ambil-ambil. Lalu bisa emas. Sekarang bisa beli emas dari 100.000 juga bisa beli emas, teman-teman. Yang terakhir, biaya hidup sehari-hari. Ya, pentingnya buat anggaran. Nanti sesi 2 lebih lengkap lagi. Jadi, teman-teman, sekali lagi, ingatlah apa yang firman Tuhan katakan di sini. Kalau kita bijaksana, maka kita akan punya harta dan punya minyak. Artinya kita punya persediaan buat masa depan. Tapi kalau kita nggak bijak, kita menjadi orang bebal yang akhirnya memboroskan semuanya. Sehingga apa? Masa depan kita terancam. Maka teman-teman, biarlah sesi pada sore hari ini, webinar pada hari ini, itu bisa menjadi bekal yang baik buat kita untuk mengubah mindset kita, mengubah cara kita untuk mengelola keuangan sehingga lebih bijak lagi. Amin. Demikianlah bincang. Saya kembalikan kepada Michelle, sebagai moderatornya. Oke, terima kasih Godan untuk sesi yang sangat memberkati. Oh iya teman-teman, tadi aku lupa ngabarin kalau kita tuh habis sesi 1, sesinya Godan, habis sesinya Ko Steven, nanti bakal ada tanya jawab. Nah, untuk teknisnya itu nanti misal kalian mau tanya, kalian bisa langsung chat ke ada titik 3 di bagian Zoom kalian. Nah, kalian chat ke situ aja, nanti pertanyaannya aku yang bacain. Gitu. Kemudian kita boleh mulai langsung masuk ke sesi 2. Izinkan aku untuk memperkenalkan pembicara kita yang kedua. Makasih, Kodan. Pembicara kedua kita itu adalah Ko Steven Christian Susanto. Nah, beliau adalah seorang financial advisor, seorang certified financial planner, dan beliau juga sudah bekerja di industri keuangan sejak tahun 2007. Ko Steven ini juga punya channel YouTube, guys. Namanya Steven C. Susanto. Beliau juga aktif di Instagram dengan username, kalian bisa cari Steven_CHS. Kemudian kalian kalau mau dengerin podcastnya, beliau juga punya podcast di Spotify dengan judul Cerdas Financial with Stephen. Nah, aku langsung izinin Ko Steven aja buat langsung masuk ke materinya. Monggo, Ko Steven dimulai. Oke, thank you Michelle. Suaranya cukup jelas nggak ya Michelle? Di tempatku jelas sih. Oh, tempat Michelle jelas. Oke. Teman-teman, terima kasih pertama udah dikasih kesempatan buat saya bisa sharing pada teman-teman semua. Tapi sebentar aku mau komentarin tadi, luar biasa ya. Thank you Michelle, introduce-nya juga. Terima kasih juga buat materinya Kak Daniel. Tapi sedikit koreksi sih masalah financial freedom ya, sedikit menambahin aja. Sebenarnya kalau buat aku financial freedom ini bukan bebas secara finansial, tapi lebih merdeka secara masalah keuangan. Saya mengucapin dulu selamat merayakan Hari Kemerdekaan Negara kita, Republik Indonesia yang ke-75 tahun buat kita semua. Bersyukur hari ini kita bisa merdeka, kita bisa hidup bebas, tapi jadi pertanyaan, apakah secara keuangan kita sudah merdeka atau enggak? Nah, banyak orang menikmati kemerdekaan, tapi tidak banyak menikmati kemerdekaan secara finansial. Nah, beruntungnya malam hari ini kita akan belajar sama-sama buat bagaimana sih supaya mewujudkan yang namanya financial freedom. Nah, aku juga mau sedikit komentarin tadi, tambahin yang masalah yang udah disampaikan sama Kak Daniel tadi, masalah financial check up.
kayaknya Daniel ini lebih cocok jadi financial planner juga nih. Udah paham tentang financial check up, udah paham tentang surplus atau defisit, itu materi-materi financial planner loh. Ya. Terus kemudian uang adalah titipan, benar banget bahwa aku sendiri percaya bahwa Tuhan ini adalah pemilik semuanya gitu ya. Termasuk harta yang Tuhan titipkan kepada kita, itu pemiliknya bukan kita. Kita ini hanya sebagai pengelola. Jadi aku punya pemahaman, aku punya prinsip bahwa setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan sama saya, itu adalah titipan. Seperti yang Kak Daniel tadi bilang. Tugas kita adalah mengelola. Jadi tugas kita ini bukan memiliki. Kalau memiliki nanti akan beda pada saat prakteknya. Kalau kita memiliki, artinya kita bebas ngelakuin apa aja. Tapi kalau kita sebagai pengelola, berarti kita harus bertanggung jawab kepada siapa pemiliknya yang sesungguhnya. Terus kemudian bagus juga tadi Kak Daniel bilang, bukan bicara soal nanti, tapi hari ini. Nah, banyak yang bilang, you only live once. Atau orang anak-anak milenial tuh suka bilang, YOLO, you only live once. Jadi nikmatin aja hari ini, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita bisa pergi traveling kemana aja, jadi kita nikmatin. Uang yang ada, pakai buat traveling. Nah, kebanyakan orang bermasalah dengan keuangan, dengan konsep atau cara berpikir yang salah. Nah, salah satunya yang salah adalah kita hidup hari ini, kita nikmatin hari ini, jadi uang yang seberapa yang ada hari ini, kita pakai, kita habiskan hari ini. Nah, itu nanti jadi salah kaprah. Kemudian, aku juga mau seneng banget nih dipromosiin karena kerjaanku di asuransi. Bukan karena jualan asuransi, bukan karena mau promosi, tapi butuh suka nggak suka memang kita butuh yang namanya asuransi. Kemudian untuk tadi juga udah dibantu jelasin masalah belajar bikin anggaran 10%, 20%, 30%, 40%, itu rumus yang sangat luar biasa, sederhana, simple, tapi itu sangat powerful. Jadi nanti teman-teman bisa coba praktekin. Nah, itu sedikit komentar tadi sesi pertama. Perkenalan ya, aku belum berkenalan, namaku Steven. Tadi udah disebutin seorang financial planner, lebih tepatnya saya ini seorang financial advisor. Kenapa saya lebih suka disebut financial advisor? Karena saya lebih suka berbagi edukasi tentang keuangan. Memang basic saya bidang asuransi, jadi memang tugas saya adalah membantu memilihkan asuransi yang tepat buat klien-klien saya. Jadi saya menyebut saya advisor karena saya bukan sales, bukan jual, tapi saya lebih apa sih asuransi yang tepat buat klien saya. Jadi saya memberikan advice. Itu. Terus kemudian saya juga ada channel YouTube, saya juga ada podcast, teman-teman bisa dengerin podcast saya. Semoga ini kan saya nggak tahu nih, teman-teman ini nonton Zoom live ini lagi tiduran atau lagi ngapain kan kita nggak tahu. Tapi paling nggak teman-teman bisa dengerin suara saya. Nah, kenapa saya bikin podcast? Karena tujuannya adalah teman-teman bisa dengerin kapan aja, teman-teman bisa ulang-ulang lagi. Dan itu materi menurut saya sangat, saya bikin sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana supaya cerdas finansial. Nah, itu saya start screen ya, presentasi saya. Oke. Kelihatan ya, ini sedikit perkenalan, saya bekerja dari saya di keuangan itu sejak tahun 2007, jadi paling enggak ya tentang investasi, tentang saham, tentang derivative trading, ya sedikit banyak saya belajar di situ. Nah, kemudian saya mau menjelasin materi pada malam hari ini itu tentang financial freedom, bagaimana kita bebas, bagaimana kita merdeka secara finansial gitu ya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, kenapa sih apa sih sebenarnya financial freedom itu? Karena zaman sekarang ini anak-anak milenial ini lagi gencar banget yang namanya menyuarakan financial freedom. Termasuk saya sering dengerin YouTube-nya Raditya Dika. Teman-teman kalau tahu Raditya Dika stand up comedy ya. Raditya Dika ini lagi gencar banget bahas tentang yang namanya financial freedom atau yang namanya cerdas finansial. Karena menurut Raditya Dika financial freedom ini penting banget ya. Nah, Raditya Dika ini dia punya target financial freedom itu di usia 40 tahun. Nah, itu luar biasa gitu ya. Nah, tapi jadi pertanyaan, kenapa banyak artis, kenapa banyak pengusaha dan orang-orang anak-anak milenial itu lagi
semuanya itu menuju arahnya ke financial freedom. Sebenarnya apa sih financial freedom itu? Ya. Nah, financial freedom itu ada yang bilang punya uang banyak, mungkin ada yang bilang ya punya mobil mewah, tinggal di rumah mewah, bisa liburan ala koper kapan aja gitu ya. Atau mungkin pemahaman kita tentang financial freedom itu artinya kita punya uang banyak, saldo di rekening kita mungkin sampai miliaran. Ada juga yang beranggapan kalau financial freedom berarti saya bebas hutang. Nah, itu beberapa pengertian tentang beberapa anggapan tentang financial freedom. Nah, ini aku mau sharing. Sebenarnya financial freedom itu apa sih gitu ya? Financial freedom itu adalah suatu kondisi di mana kekayaan kita itu bisa membiayai kebutuhan kita tanpa kita harus bekerja. Nah, rasanya senang banget ya kalau kita punya kekayaan, kita punya aset sekian banyak, itu bisa dipakai untuk membiayai kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita nggak harus bekerja mati-matian. Nah, itu juga yang lagi di Raditya Dika pun juga lagi mengarah ke sana. Bagaimana dia mengumpulkan kekayaan supaya kekayaan yang sudah terkumpul itu bisa membiayai kebutuhannya Raditya Dika tanpa Raditya Dika itu tanpa harus bekerja. Nah, tapi tanpa harus bekerja ini bukan berarti terus tidak ngapa-ngapain, terus kemudian rebahan gitu ya, terus kemudian liburan anytime, enggak juga gitu ya. Bekerja dalam artian di sini adalah bekerja tujuannya untuk uang dan bekerja tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Itu dua hal yang berbeda. Kalau bekerja untuk uang, ya pasti ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Semua ada hitungannya. Nah, kalau nggak bekerja, nanti nggak dapat uang, nanti dia stres gitu ya. Nah, kalau financial freedom ini adalah, boleh nggak bekerja? It's okay, boleh banget gitu ya. Boleh nggak dia berkarya? Boleh banget. Bahkan Raditya Dika pun juga masih akan tetap bekerja, tapi tujuannya bukan uang lagi. Tujuannya mungkin adalah untuk pelayanan, tujuannya mungkin untuk misi sosial. Jadi sudah bebas ngelakuin apa aja. Ya. Nah, berikutnya. Jadi pertanyaan, kenapa sih banyak orang itu pengen banget yang namanya oke. Ada gangguan kah di screen-nya? Aman? Oke, saya lanjut ya. Nah, Screen-nya belum ke-share, Steve. screen-nya belum ke-share ya. Oke. Screen-nya hilang. Screen-nya hilang. Oke. Tadi sudah tuh hilang kemudian. Sebentar ya. Ini udah? Oke, udah kok. Ya, udah. Oke. Nah, kenapa sih banyak orang kepengen yang namanya mengejar namanya financial freedom? Jadi pertanyaan, why? Kenapa sih orang-orang ini pada mengejar? Nah, jawabannya apa? Karena setiap orang tuh pada dasarnya nggak mau terus-terusan yang namanya kerja, bahkan sampai tua, demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini konteksnya adalah mencukupi kebutuhan ya, bukan untuk gaya hidupnya. Itu beda lagi antara kebutuhan dan gaya hidup. Pada prinsipnya, saya yakin setiap kita, nggak mau lah namanya kerja masa sampai usia 70 tahun masih kerja supaya bisa buat makan kan. Saya yakin setiap orang nggak pengen seperti itu. Nah, tapi jadi pertanyaan berikutnya, terus caranya bagaimana supaya kita bisa mencapai yang namanya financial freedom? Mungkin kita mikir, kondisi kita saat ini seperti ini. Bagaimana ya caranya kita bisa mencapai financial freedom? Mungkin kita pun juga belum pernah kepikirannya namanya financial freedom itu yang posisi seperti apa gitu ya. Nah, aku akan coba share kepada teman-teman bagaimana kita bisa mencapai yang namanya financial freedom. Step-stepnya itu pertama seperti apa sih? Oke, sorry. Nah, bagaimana kita bisa mencapai financial freedom? Definisinya tadi kita tahu bahwa suatu kondisi di mana kekayaan kita bisa dipakai untuk membiayai kebutuhan kita tanpa kita harus bekerja. Nah, ada 3 kata penting ya. Yang pertama kekayaan, yang kedua kebutuhan,
Yang ketiga, tanpa harus bekerja. Nah, tapi jadi pertanyaan nih, bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan, bagaimana bisa mencapai kekayaan kekayaan, dan kemudian bagaimana dengan kebutuhannya nih. Ini kan harus dihitung ya, namanya finansial kan harus kita hitung-hitung. Coba kita ngitung nih kekayaan. Cara menghitung berapa uang yang dibutuhkan untuk kita mencapai financial freedom. Kata pertama tadi kan kekayaan. Nah, kekayaan sendiri kita harus tahu nih, berapa kekayaan yang kita harus kumpulkan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini keacak nih Kak, tulis angkanya nih. Nah, yang pertama tentukan usia berapa dan berapa tahun lagi kita mau financial freedom. Nah, aku tadi kasih contoh Raditya Dika ya. Raditya Dika itu dia pengen financial freedom di usia ke-40 tahun. Nah, kita harus tentuin dulu. Kalau kita mau financial freedom, artinya kita tentuin kita mau merdeka secara keuangan, dalam artian kita nggak perlu bekerja lagi yang mati-matian untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita mau kondisi seperti itu tuh pada saat kita usia berapa? Kita harus tentuin. Ada yang bilang, ya pada umumnya, lazimnya pegawai negeri, pensiun ya, orang bilang pensiun itu usia 55. Nah, boleh nggak kita pensiun alias financial freedom itu di usia 40? Boleh banget. Bahkan Agnes Monica pun bilang dia mau financial freedom di usia 40. Dia mau pensiun dini usia 40. Dia juga nggak mau yang namanya terus-terusan nyanyi, jadwalnya padat, tujuannya apa? Buat mengumpulkan kekayaan. Nah, begitu dia sudah financial freedom, Agnes Monica, ya dia bebas, dia mau nyanyi kemana aja, dia mau pelayanan, dia bisa bebas melakukan apa aja yang dia mau untuk mengembangkan potensinya dia. Nah, yang kedua, tentukan berapa besar kebutuhan kita. Nah, kalau kita yang pertama tadi udah tentukan usia berapa kita mau financial freedom, yang kedua adalah tentukan berapa besar kebutuhan kita saat ini setiap bulannya. Biasanya orang-orang udah pada mulai diem nih. Yang pertama tadi udah mulai diem, mulai mikir gitu ya. Usia berapa ya kita mau financial freedom ya? Baru dengar kata-kata financial freedom, istilah financial freedom mungkin baru sekarang gitu ya. Jadi pertanyaan yang kedua, berapa besar kebutuhan kita yang kita perlukan setiap bulan? Nah, buat teman-teman yang mungkin belum bekerja atau istilahnya mungkin masih kuliah atau sekolah, mungkin kebutuhan setiap bulannya mungkin nggak gitu besar ya. Tapi buat teman-teman yang sudah mulai bekerja, mulai sudah ada pengeluaran setiap harinya, nah biasanya sudah mulai kelihatan tuh punya gaji, let's say 3 juta gitu ya. Punya gaji setiap bulan 3 juta, kok kayaknya belum akhir bulan, belum wayahnya gajian lagi, kok udah habis gitu ya. Nah, pengeluarannya buat apa? Kadang bocor kemana-mana kan, kita nggak tahu. Nah, ada juga yang lebih beratnya lagi, misalnya udah bekerja dan udah tinggal sendiri, atau mungkin lagi ngekos nih. Nah, dia harus ngitung nih, jangan sampai nanti di akhir bulan saatnya bayar kos, saatnya buat bayar tagihan listrik, tagihan ini segala gajinya udah habis duluan sebelum gaji yang berikutnya. Nah, PR yang kedua itu adalah kita harus mau nggak mau kita harus yang namanya mencatat. Ya, mencatat itu kegiatan yang mungkin agak boring. Bisa dibilang kadang, aduh males banget sih yang namanya mencatat pengeluaran gitu ya. Orang yang nggak terbiasa itu mungkin akan sering kelewatan gitu ya. Tapi kalau saya boleh bilang sebagai seorang financial planner gitu ya, mencatat pengeluaran ini nggak ada pilihan. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus dilakukan. Karena apa? Poin yang kedua, kalau kita mau financial freedom, artinya kita harus tahu kebutuhan kita setiap bulan itu berapa. Kalau teman-teman punya gaji tetap, itu artinya akan jauh lebih enak. Karena apa? Nggak mungkin dong punya gaji 3 juta, pengeluarannya 5 juta. Kan nggak ada duitnya gitu ya. Masa ya mau defisitnya separah itu? Tapi buat teman-teman yang punya penghasilan tidak pasti, atau mungkin teman-teman yang udah mulai usaha, nah itu PR banget tuh. Karena apa? Penghasilannya nggak pasti, terus jadi pertanyaan, pengeluarannya apakah bisa ikut nggak pasti? Ya nggak bisa. Pengeluarannya harus di-fixin. Jangan sampai pengeluarannya nggak pasti. Gitu. Itu PR yang kedua. PR yang ketiga yang teman-teman mesti lakuin, kalau kita mau financial freedom, teman-teman harus tahu kebutuhan sekarang berapa,
Jadi nanti pada saat financial freedom, misalnya contoh Raditya Dika usia 40 tahun, dia kebutuhannya itu kita bisa ngitung dari sekarang. Nah, nanti aku kasih contoh soal biar teman-teman bisa ada gambaran. Kemudian yang keempat, itu berapa total uang yang kita harus kumpulkan untuk mencapai financial freedom. Yang kelima, berapa uang yang kita harus alokasikan setiap bulan untuk kita bisa mencapai total uang yang kita targetkan. Nah, daripada bingung, aku langsung kasih contoh ya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh nih, namanya si AB. AB ini pengen financial freedom di usia 40 tahun. Oke, sebentar. Nah, AB ini pengen financial freedom di usia 40 tahun. Saat ini usia AB baru 20 tahun. Dengan pengeluaran rata-rata setiap bulan 3 juta. Berapa total uang yang harus dikumpulkan di usia 40 tahun untuk bisa si AB ini financial freedom dengan inflasi setiap tahunnya 5%. Wah, buat orang yang bukan basicnya accounting, buat orang yang bukan basicnya ekonomi gitu ya, yang aduh ini apaan gitu ya, suruh ngitung-ngitung inflasi, ini kayak pelajaran SMA atau pelajaran kuliahnya mungkin ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau financial freedom, mau nggak mau, ini harus dilewatin. Teman-teman harus ngitung gitu ya, kebutuhan di masa yang akan datang itu kira-kira berapa. Nah, aku bantu jawab ya, pakai slide-nya ya. Nah, yang pertama tadi apa? Tentukan usia berapa atau berapa tahun lagi kita mau financial freedom. Contoh si AB usianya 20 tahun, mau pensiun atau ibaratnya mau financial freedom di usia 40 tahun. Artinya 20 tahun dari sekarang itu benar-benar harus persiapan. Yang kedua, tentukan kebutuhan setiap bulan. Kalau kebutuhan setiap bulannya sudah ditentukan, oh ternyata setiap bulan 3 juta, cukup. Ya artinya kita akan menghitung dengan 3 jutanya ini ya. Ini nanti akan beda kasus ya, misalnya ini masih single. Belum nanti kalau yang udah keluarga, belum nanti kalau udah anak satu, ini ngitungnya udah berubah lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Setelah kita tahu kebutuhan yang sekarang, kita akan menghitung kebutuhan yang akan di masa yang akan datang. Kenapa sih ini harus pakai perhitungan di masa akan datang? Karena ada yang namanya inflasi. Kalau teman-teman tahu inflasi itu gampangannya seperti ini. Dulu waktu saya sama Kak Daniel ini waktu masih kecil, waktu masih SD, dan kayaknya kita uang sangu itu cuma Rp500 ya sehari ya. Kayaknya cuma Rp200. Bener nggak? Gopay itu udah mewah itu. Gopay itu udah mewah ya. Nah, sekarang bayangin Rp500 itu dapat apa gitu ya. Buat parkir aja udah nggak bisa gitu ya. Buat pipis aja kurang gitu. Pipis aja udah 1.000. Nah, itulah yang dinamakan inflasi. Jadi ada penurunan nilai mata uang. Kalau teman-teman uang jajan hari ini 10.000 cukup, belum tentu 10 tahun lagi ini 10.000 cukup. Gambarannya inflasi itu seperti itu. Nah, itu kenapa ada perhitungan yang namanya future value, nilai di masa depan. Nah, aku akan bantu menghitung dari slide di sini ya. Kalau angka hari ini 3 juta, maka 20 tahun lagi ke depan, dengan inflasi 5% setiap tahun, maka akan menjadi hampir 8 juta setiap bulan. Mungkin bayangannya gini, dengan uang 3 juta saat ini, buat makan, buat nonton, buat pulsa, buat internet, segala macam, 3 juta cukup. Nah, dengan internet, makan, kuota, jalan-jalan, makan, di 20 tahun lagi ke depan, itu butuhnya 8 juta. Dengan pembelian yang sama, dengan pengeluaran yang sama, dengan pola hidup yang sama, itu nilainya udah jadi 8 juta per bulan. Nah, itu yang kita harus hitung. Ini dihitung dengan yang namanya financial calculator. Teman-teman juga bisa download aplikasinya di Google Store atau Apple Store ya. Nah, kemudian yang keempat, tadi kita udah tahu kebutuhan sekarang, kebutuhan di masa yang akan datang, terus kemudian jadi pertanyaan yang nomor 4. Total uang yang harus dikumpulkan untuk bisa financial freedom itu berapa banyak? Nah, ini tambah pusing lagi nih kayaknya pakai bunga deposito segala macam. Mungkin ada yang belum tahu deposito apa gitu ya. Nah, sambil belajar pelan-pelan, paling enggak teman-teman jadi tahu, oh ada ya namanya produk keuangan yang namanya deposito. Nah, aku nggak bisa jelasin semuanya sedetail sebanyak mungkin, nanti takutnya juga mabuk gitu ya teman-teman ya. Tapi paling enggak tahu dulu deh, oh ada yang namanya deposito. Nah,
contoh ini perhitungan pakai deposito. Kalau kita setiap bulan ini nanti butuh 8 juta setiap bulan di masa yang akan datang, artinya berapa jumlah uang yang dibutuhkan totalnya nih, supaya kita bisa financial freedom, supaya kita nggak perlu kerja lagi, supaya kita nggak perlu mikirin yang namanya harus kerja ikut orang atau kita harus buka usaha. Artinya dengan uang yang kita kumpulkan, ini bisa membiayai kita setiap bulannya dengan satu produk keuangan yang namanya deposito. Nah, perhitungannya kebutuhan per bulan dikali 12 bulan dibagi bunga deposito. Gampangannya, kalau kita punya uang 1,6 M di rekening, di depositonya kita, ya gampangannya kita nggak perlu kerja lagi. Karena apa? Setiap bulan penghasilan kita udah ditransferin dari apa? Dari bunga deposito. Nah, ini melepas, ini cara perhitungan yang sangat sederhana dan simpel ya. Karena sebenarnya harus dihitung karena setiap bulan kan setiap tahun kan ada inflasi juga. 8 juta ini mungkin pada saat kita usia 40 tahun itu cukup. Tapi belum tentu nanti usia 50. Harusnya dihitung pakai inflasi. Tapi daripada nanti kita tambah pusing, paling enggak kita tahu dulu. Oke. Kita lanjut yang kelima nih. Tambah pusing lagi. Berapa yang harus dialokasikan setiap bulan supaya kita bisa financial freedom? Target dananya tadi berapa? 1,6 miliar supaya kita bisa financial freedom, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak perlu kerja, ya gampangannya begitu. Nah, berapa sih setiap bulan yang kita harus alokasikan? Start ya, usianya 20 tahun. Artinya, dengan cara menabung di produk tabungan dengan bunga 1%, artinya kita perlu menyisihkan dari hari ini itu sebesar 6,7 juta setiap bulan sampai 20 tahun ke depan. Kayaknya udah pada bengong nih, amazing sama angkanya ini. Kemudian kalau kita pakai produk deposito untuk mewujudkan financial freedom kita di usia 40, artinya kita perlu 6,4 juta. Kenapa? Karena depositonya ada bunganya. Jadi artinya kita nggak perlu sampai 6,7, cukup dengan 6.400.000. Nah, tapi ada cara juga yang lebih smart lagi, yaitu dengan cara yang namanya investasi. Dengan investasi kita jauh lebih murah. Dengan angka 6 juta. Bahkan ini bisa turun lagi tergantung produk investasi yang kita ambil itu apa. Nah, tapi gambarannya seperti itu ya. Dengan cara nabung kita perlu 6,7, deposito dan investasi kita paling enggak 6 juta setiap bulan harus disisihkan dengan gaya hidup sekarang 3 juta. Kebayang nggak sih? Jadi shock nggak sih? Itu kenapa banyak orang kerja mati-matian, kerja gila-gilaan, tujuannya supaya bisa dia financial freedom di usia yang dia tentukan. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya jadwal Agnes Monica itu luar biasa padatnya, jadwal syutingnya dia itu luar biasa padatnya. Karena apa? Dia kejar satu angka yang dia mau. Dengan kebutuhan dia di usia 40 tahun, dia sudah menghitung dengan sangat detail. Karena Agnes Monica juga punya financial planner-nya ya. Nah, sudah dibantu hitung semuanya, dia harus terkumpul dana sekian, setiap bulan harus ngumpulin dana, menyisihkan dana sekian. Artinya apa? Mungkin saat ini kita lagi bengong nih, shock liatin angka segini besar gitu ya. Selama ini kita nggak pernah kebayang. Baru kali ini di sesinya GKI Coyudan, sesi cerdas finansial sama Steven, dikasih sodoran angka sekian gede. Panik. Stres. Banyak setelah tahu perhitungan-perhitungan kayak gini, mereka nggak bisa tidur. Ya, itu yang dilakukan para artis-artis zaman sekarang. Mereka pakai jasa financial planner, mereka kerja gila-gilaan. Karena untuk mengumpulkan sesuai yang mereka mau. Nah, ini fakta realita yang aku mau share ya. Stres dimulai. Itu juga hal yang sama waktu aku tahu, aku ngitung sendiri kebutuhanku berapa di masa yang akan datang. Nah, belum lagi ada cicilan kartu kredit, cicilan rumah, cicilan mobil, dan lain-lain. Buat teman-teman yang belum punya cicilan, bersyukur, beruntunglah kalian belum punya cicilan. Sebisa mungkin jangan ada cicilan. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, ya selamat datang di kehidupan. Memang seperti itu, guys. Hidup itu berat. Jadi kalau kalian mau boros-borosan saat ini, coba pikir 2 kali, 3 kali, gitu ya. Kalau kita butuh yang namanya saving setiap bulan, kita harus investasi. Nah, aku mau kasih fakta dan realita. Ini lagi hot banget hari ini, lagi viral banget hari ini. Itu yang 4 ke bawah, yang di pojok kanan nih, bawah.
Heboh temuan 4 jenazah sekeluarga duet di Sukoharjo. Diduga korban pembunuhan. Ya baru beberapa waktu yang lalu saya baca ternyata memang pembunuhan. Ujung-ujungnya lagi duit ya. Terus kemudian diduga kelelahan, saking bekerja mencari uang mati-matian, akhirnya kelelahan, ada kuli bangunan ditemukan tewas di lantai 4 ruko. Nggak semua orang itu bisa mewujudkan financial freedom. Karena apa? Nanti aku akan bahas kenapa. Nggak semua orang bisa mewujudkan financial freedom. Tapi paling nggak saat ini teman-teman jadi tahu bahwa kita benar-benar harus punya hikmat, minta hikmat dari Tuhan, kita pakai uang kita. Uang Tuhan yang dititipkan sama kita. Ingat, kita adalah pengelola dan pemiliknya adalah Tuhan. Kalau kita nggak kesana sejak sekarang, kita nggak belajar mengelola uang dengan baik, hidup kita itu bukan menjadi lebih baik, tapi hidup kita bisa semakin berantakan. Jadi kayak menyimpang gitu ya. Kalau kita hidup dengan dekat sama Tuhan, kita belajar terus, nggak cuma belajar firman Tuhan, tapi kita dekat sama Tuhan, kita juga belajar yang namanya finansial. Kita punya kehidupan itu harusnya akan jadi lebih baik ya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, tapi kalau kita nggak mau belajar cerdas finansial, kita nggak mau belajar keuangan, ya hati-hati, kita bisa menyimpang gitu ya. Nah, dalam artian gini, itu kenapa aku belajar sebuah konsep yang namanya life balance-nya. Life balance itu yang kita belajar tentang bagaimana hubungan kita sama Tuhan, kita kembangin, tapi kita juga harus belajar yang namanya uang yang Tuhan percayakan sama kita. Nah, itu kita harus pelajarin. Nah, kenapa aku angkat fakta dan realita ya? Karena kebutuhan hidup itu murah gitu, tapi gaya hidup yang mahal. Jadi hati-hati. Contoh bedanya kebutuhan sama gaya hidup itu apa sih gitu? Kita makan nasi, telur sama kecap itu kebutuhan pokok, makanan. Tapi kalau kita makan bubur ditawan dengan topping-toppingnya, nah, bisa jadi itu gaya hidup. Jadi sebenarnya kebutuhan hidup itu murah. Tapi kalau kita bicara gaya hidup, itu nggak ada habisnya. Handphone cukup buat telepon, SMS, WhatsApp, foto, mungkin itu basic. Tapi kalau mungkin udah harus yang kameranya 3, harus kameranya 4, harus yang ultrawide, segala macam, jangan-jangan itu gaya hidup. Nah, karena kita terjerumus dalam yang namanya gaya hidup, akhirnya kita terjerat hutang. Nah, akhirnya kita kerja mati-matian cuma buat mencukupi gaya hidupnya kita. Itu kita mesti hati-hati ya. Kita mesti bedain. Nah, ini impiannya itu pengen nanti kalau kita one day kita pensiun, kita maunya hidup yang sejahtera gitu ya, nikmat. Kita nggak berpikir yang namanya utang, kita nggak berpikir ya lagi yang namanya harus bekerja mencari penghasilan. Kita maunya menikmatin. Tapi pada faktanya, nggak banyak orang yang bisa melakukan itu dan mewujudkan impiannya mereka. Nah, itu beruntungnya teman-teman sejak usia yang sangat dini, teman-teman sudah dikenalin, teman-teman sudah dapat sharing informasi seperti ini. Karena kita bisa mulai mengatur, mulai belajar keuangan itu sejak dini, sejak usia sekarang, sejak usia sangat muda. Nah, apa sih sebabnya? Sebenarnya apa sih yang salah? Nah, aku ambil analogi seperti ini ya. Nah, semua orang tahu cara memiliki tubuh ideal, tapi nggak semua orang mau melakukan prosesnya. Sama halnya mewujudkan financial freedom. Semua orang tahu caranya, tapi tidak melakukannya. Caranya apa? Sangat yang sederhana. Yang tadi Kak Daniel juga bilang, jangan pernah besar pasak daripada tiang. Itu satu hal yang sangat simpel dan sederhana. Tapi nggak banyak orang lo bisa ngelakuin. Kalau udah yang namanya gaya hidup, itu akhirnya jadi ujung-ujungnya jadi cicilan gitu ya. Kadang cicilannya itu sudah over dari 30%, bahkan bisa 50% untuk memenuhi gaya hidup. Itu hati-hati gitu ya. Nah, masalahnya di situ. Semua orang tahu dia harus caranya turun berat badan itu berarti harus olahraga, harus ngatur pola makan gitu ya, harus defisit kalori gitu ya. Nah, tapi orang udah tahu, tapi orang nggak melakukannya. Begitu halnya juga dengan keuangan. Kita tahu kita harus nabung, kita harus investasi, kita harus mencatat yang namanya pengeluaran kita setiap bulan, tapi kita nggak lakuin. Nah, apalagi sebabnya sih fenomena masalah uang ini? Karena sebenarnya ada yang namanya salah dalam pola pikir kita. Nah, pola pikir atau mindset itu seperti ini ya. Apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, itu yang kita katakan. Apa yang kita katakan, itu yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itu akan menjadi masa depan kita dan akan menjadi
nasib hidup kita. Jadi jangan disalahin nasib ya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya dari pola pikirnya. Karena otaknya, semua itu kan berawal dari cara kita berpikir. Nah, cara berpikir yang salah seperti apa sih yang menyebabkan jadi orang itu bermasalah banyak sama namanya keuangan, dari utang sampai akhirnya memutuskan bunuh diri, segala macam yang kayak kasus-kasus yang tadi ya. Pola pikir seperti apa? Nah, yang pertama merasa baik-baik saja dengan cara mengelola uang. Nggak melakukan pencatatan, nggak nabung, nggak apa-apa, it's okay, I'm fine gitu ya. Merasa, loh, aku nggak ada salah kok. Yes, mungkin hari ini seolah-olah semuanya baik-baik aja. Tapi pada saat one day, pada saat nanti kita usia pensiun gitu ya, udah jauh banget ke depan gitu. Ini efeknya baru akan terasa nanti di masa depan. Itu kenapa di slide-nya di sini, aku pakai impian dan faktanya ini ya. Karena yang terjadi, yang kesusahan yang kita alami itu bukan hari ini. Mungkin hari ini kita is okay, is fine gitu ya. Dengan penghasilan kita masih bisa bekerja dengan uang yang kita dapat setiap bulan, kita baik-baik aja kok. Gaji 3 juta, pengeluaran 2,5, 2,7, is okay, 300-nya nanti buat tabung atau kalau ada sisa buat lain-lain lah gitu ya. Nah, itu pola pikir yang salah. Yang kedua, pola pikir bahwa hidup alir aja. Ya, let it flow kan. Ya udahlah, kenapa sih harus dipikir sulit-sulit? Kenapa sih harus financial freedom? Kenapa sih harus mikir yang ke depan gitu ya? Yang tadi sudah sempat dibahas sedikit oleh Kak Daniel, ada namanya masa 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun nanti masa paceklik. Nah, kalau hidup hanya mengalir aja, kita menikmati 7 tahun berkelimpahan, 7 tahun paceklik ya, kalau orang Muslim bilang tuh mungkin wassalam gitu ya. Ya, ya terima nasib gitu ya. Karena memang hidup itu harus direncanakan gitu. Nah, selalu ingin lebih dan lebih. Pola pikir yang salah. Udah punya handphone satu rasanya nggak puas. Pengen upgrade lagi. Begitu sudah keluar handphone terbaru, apalagi ini lagi mau mulai keluar iPhone 12, Xiaomi baru aja ngeluarin, Oppo Reno baru ngeluarin gitu ya. Udah, aduh handphone saya kayaknya udah jelek nih, pengen lebih lagi, pengen lebih. Ya, lebih itu nggak ada habisnya gitu. Nanti aku akan puterin sebuah video buat kita belajar bagaimana hidup sederhana. Ini kita belajar dari orang yang sangat luar biasa. Nanti aku akan puterin videonya. Yang keempat, itu sikap tidak peduli masa depan. Ya terserahlah masa depan kayak apa gitu ya. Yang penting hiduplah sekarang, nikmatin hari ini, ketawa, bisa ketemu teman-teman, bisa Mobile Legend bareng, aduh nggak peduli deh masa depan. Yang penting hari ini nikmatin. Udah dikasih Tuhan, disyukurin hari ini 24 jam, aku bisa main game, aku bisa makan, aku bisa tidur, aku bisa rebahan, nikmatin. Nggak peduli gitu dengan masa depan. Ini bukan cuma masalah keuangan ya, tapi kita juga bicara masa depan itu bukan hanya keuangan, tapi bagaimana kita mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan. Ingat apa yang kita miliki, apa yang dipercayakan Tuhan itu nggak cuma uang, tapi termasuk badan, tubuh, pikiran ini juga itu miliknya Tuhan, kita harus mengelola, kita kembangin. Nah, yang berikutnya tidak mau belajar cara mengelola keuangan. Karena merasa, saya kan bukan anak ekonomi, kenapa saya harus belajar keuangan? Nggak bisa guys, zaman sekarang anak-anak milenial kalau nggak bisa ngelola keuangan ya kalau cuma ikut-ikutan temen-temennya nongkrong di tempat hits ya ya hati-hati aja gitu ya, depan jurang. Terus kemudian ingin kaya dengan cara instan. Nah, ini banyak banget yang dilakuin. Termasuk kenapa banyak orang kena namanya investasi bodong. Tiba-tiba setor, oh diiming-imingin bunganya tinggi banget gitu, diiming-iming dapat ini, dapat itu gitu ya. Ternyata investasi bodong. Masa ya diiming-iming sebulan 30% gitu ya. Teman-teman mesti hati-hati. Bunga deposito itu 6%. Kalau misalnya tiba-tiba diimingin fix setiap bulan teman-teman setor 1 juta akan dikasih bunga 300.000. Hati-hati gitu ya, teman-teman mesti cek lagi. Nah, itu adalah beberapa pola pikir yang salah gitu ya. Nah, financial freedom itu sebenarnya masalah mental. Nah, seorang Raditya Dika itu dia benar-benar mulai merubah cara berpikir, mindset-mindset yang salah mulai dibenahi, dan karena belajar dari orang-orang hebat, karena belajar dari orang-orang sukses. Nah, saat ini aku mau play sebuah video, ada 2 karakter, ada 2 tokoh, sama-sama kayanya, tapi kita akan belajar sama-sama dan nanti kita akan lihat kira-kira poinnya di mana nih. Oke, aku coba akan play ya.
Oke. Kelihatan nggak ya? Belum kelihatan sih kok. Mungkin belum ke. Belum kelihatan ya. Oke, coba. Ini share, oke. Sebentar. Sudah kelihatan? Oke, kelihatan. Ya, sudah. Suaranya cukup jelas ya? Kecil suaranya sih. Belum share komputer sound itu. Oh, oke. Ya. Mungkin dimatiin dulu aja share screen-nya, terus coba share screen lagi. Di bawahnya nanti ada ini share komputer sound. Oh ya, oke. Optimize, oke. Jack Whittaker sebenarnya sudah memiliki kekayaan lebih dari 1 juta US dollar sebelum memenangkan lotre pada tahun 2002. Namun, kekayaannya bertambah secara luar biasa setelah memenangkan lotre dengan jumlah terbesar yang dimenangkan oleh satu orang, yaitu sebesar 314,9 juta US dollar. Dia memilih untuk menerima pembayaran langsung yang jumlahnya sebesar 93 juta US dollar setelah pajak. Sebelum memenangkan lotre, Jack Whittaker memiliki bisnis yang mempekerjakan sekitar 100 orang. Whittaker memiliki gaya hidup yang sederhana, sehingga tidak terlihat memiliki penghasilan yang luar biasa. Gaya hidupnya berubah total saat menang lotre. Whittaker merasa mendapatkan uang yang bukan berasal dari usahanya. Oleh karena itu, dia mulai menggunakannya tanpa pertimbangan. Dia mulai sering pergi ke kasino untuk berjudi dan pergi ke strip club untuk memuaskan nafsunya. Whittaker menjadi orang yang berbeda. Whittaker membawa uang tunai dalam jumlah besar yang diletakkan di mobilnya. Akibatnya, mobilnya 2 kali dirampok. Yang pertama, dia mengalami kerugian sebesar 545.000 US dollar dan yang kedua sebesar 100.000 US dollar. Dia memberikan banyak hadiah dan uang berlimpah kepada cucu perempuannya yang berumur 16 tahun. Sayangnya, sebagian besar uang yang diberikan kepada cucunya habis digunakan untuk membeli obat bius. Dan 1 tahun kemudian, cucu perempuannya terbunuh. Whittaker dikatakan bangkrut setelah menikmati kemenangan lotrenya sekitar 4 tahun. Whittaker senantiasa mengatakan bahwa hidupnya jauh lebih mudah sebelum dia memenangkan lotre. Oke, itu video yang pertama kita belajar dari pengalaman John Whittaker. Kemudian yang kedua, aku mau play ini. Jeff Bezos. Bezos adalah pendiri situs belanja terbesar Amazon.com. Ia sempat juga bekerja sebagai analisis keuangan. Lulusan Universitas Princeton, ini memiliki jumlah kekayaan sebesar 72,8 miliar US dollar atau setara dengan 971 triliun rupiah. Wah, hartanya yang sangat banyak ya. Walaupun demikian, Bezos lebih suka bepergian dengan mobil yang sangat sederhana dan lama. Ia mengendarai mobil model Honda Accord tahun 1996 yang pada hari ini harganya sekitar 4.000 dolar atau jika digunakan dalam kurs mata uang rupiah harganya sekitar 57 juta rupiah. Yang kedua adalah
Amancio Ortega. Pasti sebagian dari kalian tahu merek fashion terkenal Zara. Amancio Ortega adalah pendiri dari rumah mode yang sudah dikenal di seluruh dunia. Meskipun harta kekayaannya mencapai 75,2 miliar US dollar atau setara dengan 998 triliun rupiah, Ortega sering terlihat makan siang bersama dengan para karyawan di kantin kantor pusat Zara. Ia tinggal di sebuah apartemen yang terbilang tidak terlalu mewah dengan anak dan istrinya di kawasan La Coruna. Yang ketiga adalah Warren Buffett. Sosok yang berikutnya adalah Warren Buffett, salah satu investor pengusaha bisnis terkaya di dunia ini. Diketahui sangat menyukai makanan cepat saji, Burger King, dan produk Dairy Queen, serta minuman Coca-Cola. Harta kekayaannya mencapai 67,7 miliar atau setara dengan 806 triliun rupiah. Pria berkacamata ini juga mengaku kalau ia masih menempati rumah yang dibeli pada tahun 1958. Rumah yang sudah ia tempati selama lebih dari 50 tahun ini diberitakan hanya berkisar 31,500 US dollar atau setara dengan 418 juta rupiah. Yang keempat adalah Mark Zuckerberg. Lewat Facebook, Mark berhasil menempatkan dirinya ada di urutan ke-6 orang terkaya di dunia. Kekayaannya tembus di angka 44,6 miliar US dollar, kan setara dengan 697 triliun rupiah. Tapi Mark selalu tampil sederhana. Selain kaos oblong sebagai gaya andalan, Mark juga diberitakan menggunakan mobil yang harganya nggak sampai 300 juta rupiah. Oke, sebentar. Nah, kita udah dengerin dari ada dua. Yang pertama Jack Whittaker, kemudian yang kedua yang saya mau ini Warren Buffett ya. Dia yang teman-teman tadi lihat nggak sih rumahnya ada berapa? 400 juta sekian gitu ya. Kalau misalnya teman-teman saat ini tempat tinggalnya udah di atas 400 juta, teman-teman lebih kaya dari Warren Buffett kayaknya. Nah, yang aku mau garis bawain di sini adalah sama-sama dipercaya Tuhan berkat yang sangat luar biasa gitu ya. Tiba-tiba menang lotre gitu ya, tapi ternyata lost control gitu. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bisa mengendalikan gaya hidupnya, dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Yang tokoh-tokoh yang kedua tadi adalah ada Warren Buffett, ada foundernya Amazon gitu yang per hari ini dia salah satu orang paling kaya di dunia, mengalahkan Bill Gates karena dengan Amazonnya. Nah, bagaimana mereka ini sama-sama dipercaya uang yang sangat besar, tapi punya gaya hidup yang sangat sederhana. Nah, ini yang saya bagiin malam hari ini supaya kita sama-sama belajar. Hidup sederhana itu nggak salah kok, gitu ya. Kalau kita menuruti gaya hidupnya kita, itu tuh nggak ada habisnya, gitu ya. Nah, karena memang zaman sekarang, anak-anak milenial ini punya tantangan yang luar biasa, gitu. Satu handphonenya baru kayaknya udah panas, gitu ya. Rasanya pengen ganti handphone lagi, gitu. Nah, itu yang aku mau sampaikan kepada teman-teman di sesi Financial Freedom Co. Nah, aku mau bahas sedikit
kesimpulan gitu ya. Untuk mencapai financial freedom itu sebenarnya bukan hanya kita bicara yang namanya kemampuan mencari uang sebanyak mungkin gitu ya, tapi harus dibarengin juga dengan kemampuan yang namanya mengelola uang dengan baik gitu ya. Ingat, Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelola. Nah, yang kedua, punya kemampuan mengelola uang yang baik itu harus dimulai ya dari pola pikir yang benar mengenai uang. Sama seperti tadi Kak Daniel bilang, bukan karena kita nunggu kita dapat uang banyak dulu baru kita kelola, enggak gitu. Percaya, kita bisa dipercaya dengan uang kecil, kita akan dipercaya dengan uang besar. Ya, jadi mulai dari sekarang, yang bisa kita lakukan adalah merubah cara pola kita berpikir. Ya, banyak yang kita bisa pelajarin baik dari YouTube maupun nanti bisa dengerin dari podcastku juga. Nah, kemudian yang ketiga, jangan mau diperbudak sama yang namanya uang. Tapi kita harus menjadi tuan atas uang kita. Contoh, diperbudak seperti sama uang itu gini, kita kerja mati-matian supaya kita dapat uang lagi, kita dapat uang lagi. Setelah itu kita belanjain, habis itu kita mau cari uang lagi buat belanjain. Kayaknya kita nurutin ego kita, keinginan kita itu nggak ada habis-habisnya. Nah, tapi kalau kita menjadi tuan, kita akan tahu uang ini harusnya kemana. Oh, ini uang harus di-saving. Uang ini harus diinvestasiin. Oh, ini harus dibeliin asuransi. Oh, kita harus mencatat pengeluaran. Oh, kita harus bikin anggaran. Oh, anggaran makan kita sebulan sekian. Ya udah, ikutin rules yang kita udah buat. Artinya kita pegang penuh kendali. Ingat, uang itu adalah alat dan kita adalah pegang kendali penuh atas uang yang dipercaya sama kita. Kemudian yang keempat, miliki mental orang dewasa dalam menggunakan dan mengelola uang. Dari yang tadi menang lotre itu kayak anak kecil gitu ya, dikasih apa habis gitu ya. Begitu dapat uang sekian dihabisin gitu ya. Udah main foya-foya itu. Ternyata dia dapat uang sekian banyak itu cuma habis dalam waktu 4 tahun. Mungkin kita bisa lebih pinter lagi ngabisin, mungkin 3 tahun selesai habis gitu ya mungkin. Nah, tapi yang di sini kita pelajarin adalah miliki mental orang dewasa. Pada saat orang dewasa ini dipercaya uang dipercaya sama Tuhan, kasih uang, dia akan bisa mengelola dengan baik. Itu ciri-ciri mental orang dewasa. Nah, aku mau bacain quotes yang sangat bagus dari Benjamin Franklin. Uang tidak bisa membuat manusia bahagia dan tidak akan pernah. Semakin banyak seseorang memiliki uang, semakin banyak lagi yang ia inginkan. Alih-alih mengisi ruang hampa, uang malah menciptakan ruang hampa. Jadi itu sesi yang aku bisa sharing kepada teman-teman. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua dan mulai malam hari ini kita jadi punya kepikiran, paling nggak kepikiran dulu lah gitu, bahwa uang yang Tuhan percayakan ini harus kita kelola dengan baik. Kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Mungkin kita saat ini masih perlu belajar banyak tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Benar banget, mengelola keuangan itu harus dipelajarin. Karena dari kecil sampai kita kuliah, kita nggak pernah dapat yang namanya pelajaran mengelola keuangan. Kita suruh nabung, contoh yang tadi Kak Daniel cerita, budgeting nih 10, 20, 30, 40. Simple things, tapi kita nggak pernah dapat. Tapi ternyata banyak orang yang mempraktekkan itu, ternyata itu impact-nya luar biasa. Jadi mengelola keuangan ini nggak bisa kita pelajarin dalam waktu 1 hari, 2 hari kita jadi pintar. Nggak bisa. Mengelola keuangan ini adalah seperti lari maraton. Kita harus belajar pelan-pelan. Mungkin kita harus belajar dulu lari 5 kilo. Mungkin harus lari dulu kita coba 10 kilo. Kita nggak cuma hanya belajar lari, kita harus belajar pemanasan, pendinginan, dan lain sebagainya. Kelola keuangan itu banyak hal yang kita harus pelajari. Nah, mungkin itu sesi dari aku. Aku tutup dengan kata-kata seperti ini ya. Hari ini adalah apa yang kita lakukan di masa lalu. Hari esok adalah apa yang kita lakukan hari ini. Jadi lakukan yang terbaik hari ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik di masa depan. Just do it now. Oke, selesai. Begitu sharingnya dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, saya stop sharing. Saya kembalikan ke Michelle. Baik, terima kasih Ko Steven buat materinya. Sekarang kita Sama-sama. Kita akan masuk ke tanya jawab. Boleh tanya ke Ko Daniel, boleh tanya ke Ko Steven. Langsung aja mengetikkan pertanyaannya di kolom chat bagian pojok kanan bawah. Jangan malu-malu, mumpung ada 2 pembicara hebat kita hari ini. Yang mau nanya langsung aja.
Boleh tanya langsung nggak? Oke, boleh. Silakan. Capek ngetik. Ya, mungkin buat Ko Stephen ya, aku mau tanya. Aku ingat dulu zaman kuliah itu, karena tidak pernah terpapar informasi tentang financial planning, aku jadi benar-benar nggak ada saving money dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, tapi aku tuh jadi kepikirannya gini, untuk anak-anak usia katakanlah sekolah dan kuliah yang belum punya penghasilan dari bekerja, mereka dapat uang dari orang tua. Nah, apakah itu bisa masuk dalam kategori pendapatan bulanan dalam tanda kutip? Apakah itu masuk dalam pendapatan tetap atau bagaimana? Atau ada cara-cara khusus untuk anak-anak kuliah yang belum punya penghasilan dari pekerjaan untuk bisa membuat perencanaan keuangan? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, langsung jawab ya. Oke, boleh kok. Nah, sama sih gitu. Pada saat kuliah kadang kan kita juga tidak dapat materi yang namanya mengelola keuangan gitu ya. Nah, kalau saya boleh saran, setiap kali ada uang masuk, entah itu dari orang tua, entah itu dari manapun, itu bisa mulai kita catat. Nah, hal dasar yang kita bisa lakukan, itu kan kita bukan, hal dasar yang bisa kita lakukan itu yang pertama, simple itu adalah pencatatan. Pencatatan itu penting banget. Bayangin sebuah perusahaan itu dia nggak punya pembukuan. Kebayangkan, profitnya berapa nggak tahu, bahan baku beli berapa nggak tahu gitu, semua serba nggak tahu, kayak ngeblank gitu ya. Nah, tapi pencatatan itu hal dasar dalam keuangan yang itu kita harus punya. Mulai coba dicatat. Oh, setiap minggu dapat transferan dari orang tua misalnya 500.000. Nah, 500.000 itu kita mau anggarkan buat apa aja? Kan kita belajar dari hal kecil ya, dipercaya uang kecil, nanti kita akan dipercaya uang besar. Nah, hal kecil yang kita bisa lakukan, mulai dicatat tuh. Oh, kalau setiap minggu saya mesti buat uang makan kita atur sekian. Nanti buat beli kuota kan harus beli kuota nih, uang sekian, apalagi sekarang WFH. Dan nanti misalnya kita buat transport, karena kita harus naik motor, mungkin kita harus fotokopi, mungkin kita harus beli buku. Kita sudah mulai bisa belajar yang namanya anggaran. Jadi, nggak selalu harus nunggu gajian dan kita kerja, kita bisa ngitung-ngitung seperti itu, tapi sejak kita punya penghasilan, sejak kita dipercaya, maka kita bisa melakukan yang namanya hal sederhana, yaitu pencatatan dan melakukan anggaran atau budgeting. Terus yang kedua, kalau misalnya kita dirasa nih, penghasilan transferan dari orang tua dirasa nggak cukup. Nah, aku mau ada satu cerita. Aku pernah nongkrong di Starbucks di Jogja ya. Aku ketemu dengan sebelahan gitu ya. Aku sendiri dan sebelahku ini sendiri. Dia ngetik-ketik di laptop sendirian gitu. Aku iseng-iseng ngobrol, tanya, ajak kenalan. Ternyata masih kuliah. Ternyata amazed banget. Dia bukan kuliah di IT, tapi dia suka yang namanya informasi, teknologi informasi. Dia suka bahasa pemrograman. Dan saat itu dia ada janjian sama temennya yang seusia, masih kuliah ya. Dia punya project bikin aplikasi buat dunia fantasi. Dufan, Taman Impian Jaya Ancol. Teman-teman tahu kan? Orang kuliah di Jogja, dia bisa punya project nilainya ratusan juta, kebayangkan? Wow gitu ya, amazed gitu, masih kuliah gitu. Jadi zaman sekarang itu kayaknya anak-anak kuliah itu kreatif banget gitu ya. Dia bisa ada yang online shop, mulai bikin pemrograman. Bahkan sekarang anak-anak kuliah mulai endorse ya. Aku ada beberapa teman Instagram itu yang masih kuliah, mulai buka untuk endorsan. Ya, followernya mungkin nggak banyak, cuma 5.000. Tapi dengan endorse, dia cuma bayar 25.000, 50.000 buat sekali up di story misalnya nih. Loh, dia dapat income loh. Kalau misalnya seminggu, dia bisa 4 kali, 5 kali, dia up di story. Followernya semakin banyak, dia rajin cari follower gitu. Loh, dia bisa nambah income. Gitu. Kreativitas itu zaman sekarang udah luar biasa dengan adanya internet. Kita bisa bekerja di mana aja. Mungkin gitu jawabannya Kak Irmanda. Terima kasih. Sama-sama. Baik, aku mau nanya satu. Oke, siap. Tapi karena ini kan aku kan background-nya dari akuntansi, jadi aku mau menanyai soal
hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi. Salah satunya tuh saham. Saham ini kan lagi gencar-gencarnya disuarakan kan, kayak teman-temanku, dosenku pun juga kayak bilang, ayo masuk ke saham gitu. Tapi tuh kadang teman-temanku tuh masih kayak takut gitu, karena mereka merasa uang dinginku tuh cuma dikit, nggak mungkin bisa beli saham gitu. Kira-kira gimana sih kok dengan fenomena itu, dengan kita-kita yang mungkin anak kuliahan memang uangnya pas-pasan, apakah ini waktu yang tepat gitu loh untuk masuk ke dunia investasi terutama saham gitu? Oke, yang pertama Warren Buffett itu mulai investasi di saham usia 11 tahun. Menarik ya, Warren Buffett itu orang kaya dari saham, murni dari saham. Dia nggak ada bisnis yang lain ya. Dia benar-benar membangun bisnisnya awalnya itu dari saham dan dimulai dari 11 tahun. Nah, jadi tidak ada usia yang terlalu muda buat kita belajar yang namanya investasi. Ada yang namanya, kalau teman-teman follow Andika Saputra kalau nggak salah, dia belajar dari Warren Buffett dan dia belajar dari sejak usia belasan tahun untuk bermain saham dan investasi di saham. Itu yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, emang bisa nih usia sejak dini itu main saham? Selama kita, misalnya, kalau kita kan ada regulasi ya, usia 17 tahun, kalau kita udah punya KTP, kita baru bisa investasi, karena kita baru bisa buka rekening saham. Nah, zaman sekarang nggak ada yang namanya usia terlalu dini buat kita bilang kita nggak bisa main saham atau kita nggak bisa belajar investasi. Usia berapapun sebenarnya kita bisa belajar. Kita di YouTube, kita tinggal buka YouTube, kita bisa buka. Nah, memang saat ini memang saham lagi jadi pilihan yang sangat favorit untuk hari-hari ini dan beberapa waktu ini. Kenapa? Karena harga saham beberapa 2 bulan ini lagi turun gila-gilaan, turun drastis. Bayangin kalau teman-teman sekarang, aku mau tanya nih, teman-teman kalau beli iPhone 11 itu harga berapa sih? 15 juta kan? Bayangin teman-teman beli iPhone 11 yang harganya normal 15, teman-teman bisa beli dengan harga 5 juta. Itu kan langsung diborong kayak gila-gilaan kan? Nah, saat ini harga saham itu juga mengalami hal yang sama. Dari harga normal, dia lagi diskon sampai 50%. Itu luar biasa murah. Jadi kalau teman-teman mau investasi saham, mungkin saat ini saat yang tepat buat teman-teman bisa masuk dan belajar investasi. Tapi sekali lagi ya, untuk kita mau memutuskan untuk beli sesuatu, ada quotes yang sangat bagus, istilahnya gini, know what you buy and buy what you know. Jadi teman-teman harus tahu apa yang teman-teman beli dan beli apa yang teman-teman tahu. Jadi jangan sampai beli kayak kucing dalam karung ya teman-teman, asal aja, beli saham, beli saham. Saham apa? Nggak tahu yang paling beli gitu ya. Nah, itu jangan sampai. Dan kemudian untuk beli saham zaman sekarang itu murah banget ya. Kita dulu beli satu lot itu harus 100 lembar. Sekarang beli satu lot itu sudah diturunkan jadi 100 lembar. Kebayang kalau misalnya teman-teman beli harga saham. Contoh nih, aku juga beli sahamnya Bong Chandra kalau teman-teman tahu. Nah, Bong Chandra itu punya perusahaan yang namanya Trinity Land. Itu beli saham, harga sahamnya itu saat ini Rp250. Kalau dikali 100 lembar, artinya kita beli satu lot ya. Itu artinya cuma Rp25.000 gitu. Teman-teman sudah bisa invest saham. Jadi nggak ada alasan untuk saham kan buat orang-orang kaya, nggak juga. Sekarang sudah sangat dipermudah. Begitu Michelle. Mungkin cukup menjawab, semoga bisa menjadi insight masukan buat Michelle. Makasih Coach Steven. Dari teman-teman yang lain, Sama-sama. ada yang mau tanya lagi? Boleh ke Coach Steven, boleh ke Coach Daniel, tapi jangan ke aku ya. Oke. Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran. Sebenarnya thank you buat Kodan sama Coach Steven yang udah sharing soal financial freedom ini. Jujur ini pertama kalinya aku ikut webinar model ginian ya, dan langsung nyengah, buset ternyata gitu. Aku baru tahu. Kenapa ketampar? Atau kenapa nih? Ini sih kok, mungkin ini ada kaitannya sama studiku sekarang gitu. Yang ini aku juga mau tanya juga entah ke Coach Steven atau ke Kodan ya. Gimana dengan orang-orang yang mereka itu kerjanya penghasilan tuh nggak menentu gitu loh. Ya aku nggak tahu apakah istilah nggak menentu tuh pas atau nggak. Misalnya aja kayak jadi hamba Tuhan, kayak Kodan gitu misalkan jadi pendeta. Atau jadi pekerja sosial, yang mereka harus terjun ke lapangan, terus mereka
mungkin juga secara pemasukan itu belum tentu sama gitu loh, atau stabil tiap bulannya. Itu gimana ya? Maksudnya aku bingung gitu loh. Kan kalau kerjanya itu kayak orang-orang kantoran yang mereka kerja misalkan di startup gitu ya, mungkin mereka penghasilannya akan jauh lebih stabil daripada mereka yang kerjanya kayak pekerja sosial gitu. Misalnya kayak gitu sih. Aku juga kurang tahu, bisa tolong dikoreksi ya nanti. Itu. Yang aku bingung adalah gimana caranya untuk orang-orang yang kayak gini nih untuk mereka juga bisa mengelola keuangan dengan baik gitu. Mereka tetap bisa punya financial freedom gitu harapannya. Thank you. Oke, thank you pertanyaannya, Tabita. Koh Daniel, mungkin mau dibantu jawab? Baik, Koh Stephen. Jadi untuk pekerja-pekerja seperti hamba Tuhan gitu ya, Vinia ya, memang beberapa hamba Tuhan yang bekerja di gereja gitu ya, atau di lembaga-lembaga keagamaan itu biasanya menerima tunjangan yang rutin setiap bulan. Kalau GKI sendiri, para pendeta pengerja itu mendapat kita namanya JKH ya, jaminan kebutuhan hidup setiap awal bulan. Ya, anggapnya gaji lah ya begitu ya. Tapi memang ada beberapa hamba Tuhan yang atau pekerja sosial lain yang memang tidak terima tunjangan per bulan, tapi berdasarkan per proyek gitu ya, atau bisa dibilang bahwa pendapatannya nggak pastilah. Tapi prinsip yang mau diambil di sini adalah seberapa pendapatan yang diterima di bulan itu memang harus dianggarkan, harus dibuat anggarannya, Vinia. Dan memang mau nggak mau kita harus memikirkan untuk kebutuhan antara kebutuhan pendapatan kita dengan kebutuhan sebulan itu. Nah, kalau misalkan ya kita percayalah ya, kalau dalam prinsipnya hamba Tuhan kan pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Itu ya saya amini itu. Tapi bukan berarti kita mengelola keuangan dengan asal-asalan, enggak. Prinsip ini bisa dipakai juga bagi orang-orang yang dapat pendapatannya nggak pas setiap bulan. Mungkin dengan cara misalkan nih dalam sebulan, oke kan tahu nih, pasti kan sudah punya planning kan, dalam sebulan misalkan saya nih nggak dapat pendapatan yang pasti tiap bulan, cuma dapatnya tunjangan lah atau viatikum lah misalnya gitu ya, viatikum sebulan kan tahu nih bahwa ada 3 event nih, berarti kan mendapat 3 viatikum. Nah 3 itu dikira-kira berapa ya kira-kira ya, segini, maka dari situ bisa diatur anggarannya, Vinia. Jadi bukan berarti kalau kita belum dapat pendapatan yang ajak tiap bulan, terus kita nggak perlu ngatur keuangan, nggak juga. Saya punya teman ya, dia baru mulai bisnis, teman-teman. Dan pendapatan dia tiap bulan itu nggak pasti, gitu ya. Dia akan dapat pendapatan ketika dia jualan, begitu. Open PO, gitu ya. Nah, dari open PO yang dia buka, dia dapat berapa, langsung dia alokasikan anggarannya. Nah, dengan cara seperti itu juga bisa. Begitu. Itu dari aku. Mungkin Coach Steven mau nambahin, silakan. Kodan, ini kayak pelajaran beruang cerdas ya. Kita sharing session ya. Nah, teman-teman, jadi pertanyaan bagus banget ya. Jadi memang ada yang namanya fixed income dan variable income. Jadi buat setiap bulan teman-teman dapat gaji tetap itu namanya fixed income. Jadi setiap bulan fix. Kalau variable income nggak pasti, bisa banyak banget, kadang bisa zonk, bisa sama sekali nggak dapat. Nah, sorry. Tapi apapun itu teman-teman, biasanya saya akan sarankan jangan sampai pengeluaran itu jadi variable cost. Ada fixed cost, ada variable cost. Nah, sebisa mungkin kalau kebutuhan setiap bulan itu jadiin fixed cost. Pada saat teman-teman dapat banyak atau dapat sedikit, teman-teman udah tahu bahwa pengeluaran setiap bulannya itu rutin. Contoh, misalnya pengeluaran setiap bulan untuk kebutuhan itu cukup dengan 3 juta. Ya udah 3 juta aja. Kalau misalnya teman-teman dapat lebih karena ada variable income-nya yang gede banget waktu tiba-tiba dapat rezeki lebih nih, ya udah pengeluarannya tetap 3 juta gitu. Kenapa harus
tiba-tiba ada variabel, tahu-tahu pengeluarannya boom jadi gede banget gitu ya. Nanti fixed income-nya naik, fixed cost-nya juga langsung ikut naikin gitu ya. Nah, itu yang biasanya kita harus yuk belajar sama-sama, yuk mengendalikan gaya hidupnya kita, mengendalikan diri kita atur keuangan, yaitu punya fixed cost. Kalau ada variabel, contoh nih variabel cost itu seperti tiba-tiba ada saudara nikahan, yaitu variabel. Tapi kalau setiap bulan ada saudara nikahan, itu harus jadi fixed cost, jangan jadiin variabel cost. Semoga itu sedikit banyak membantu. Jadi tentuin ya fixed income, variable income, fixed cost, dan variable cost-nya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Tambahin sedikit ya. Jadi yang dimaksud dengan variabel itu adalah sesuatu yang nggak pasti tiap bulan, teman-teman. Kalau fixed cost berarti sesuatu yang pasti dikeluarkan tiap bulan. Misalkan fixed cost tiap bulannya apa? Yang pasti apa yang pasti dikeluarkan? Makan, pasti kan? Makan siang kan pasti itu. Lalu apa? Transport atau GoPay buat Gojek, Grab, pasti. Itu fixed cost. Itu namanya fixed cost. Jadi sesuatu yang pasti tiap bulan rutin. Kalau variabel itu sesuatu yang nggak menentu. Misalkan teman ulang tahun, gitu misalkan. Atau oh iya ada yang nikahan, mesti ngasih sumbangan atau angpau. Itu variabel. Nah, mengulangi sedikit apa yang tadi Coach Stephen bilang bahwa jangan sampai anggaran kita itu jangan sampai penerimaan kita yang fix itu kita anggarkan untuk variable cost. Enggak. Jadi kita mesti tahu dulu fixed cost kita berapa tiap bulan. Kebutuhan kita berapa tiap bulan. Yang fix itu. Misalkan kebutuhannya tiap bulan itu adalah buat makan segala macam yang rutin, itu berarti misalkan 1 juta gitu ya. Maka kalau misalkan buat pekerja lepas, ternyata pendapatannya masih variabel, selama ini masih di bawah 1 juta. Berarti kan kurang nih, ya kan? Fixnya tuh segitu. Berarti dengan tahu fixed cost-nya adalah 1 juta, kita harus cari cara untuk ya bagaimana lah misalkan usaha tambahan supaya bisa mencukupi fixed cost ini. Gitu kira-kira tambahannya supaya ngerti istilah antara variabel dan fix. Oke, thank you. Oke, teman-teman, karena waktunya udah molor dari jam selesainya. Ini ada pertanyaan lagi nggak ya? 1 pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada, aku mau lagi. Ketagihan nih. Ada yang lain Tuh, ternyata. Ada tuh, Ci, ayo. Aku bacain ya. Kira-kira kalau dibentuk dalam persen, bagaimana cara kita membagi-bagi pengeluaran kita? Misal untuk fixed cost sekian persen dan untuk variable cost sekian persen. Oke. Boleh langsung dijawab. Coach Stephen tuh bagiannya. Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Micang masih nge-mute. Itu ada di chat, kolom chat, Steve. Oh ya, oke. Kira-kira kalau dibentuk dalam persen, bagaimana cara kita membagi pengeluaran kita, misalnya fixed cost 6% dan untuk variable cost yang. Nah, biasanya aku bagi per kategori ya, contoh. Jadi ada subnya namanya. Kalau untuk yang pertama itu perpuluhan, itu kan wajib. Tadi caranya Ko Daniel kan adalah 10, 20, 30, 40% ya. Nah, itu bisa dipakai. Jadi persentasenya itu bisa dipakai. Nanti misalnya gini, untuk saving, misalnya ada saving, investasi, insurance, ada hutang gitu. Biasanya itu kalau itu buat aku ya, itu tak prioritasin di atas. Nah, kemudian baru sisanya itu untuk biaya hidup. Nah, kalau misalnya mau pakai 10%, 20%, 30%, 40%, itu juga bisa ya. Nah, variable cost ini kita lihat, ini dia masuk yang komponen yang mana. Nah, misalnya kan bayar hutang, saving, insurance, investasi itu udah dikunci, itu nggak bisa diapa-apain, jangan diapa-apain dulu. Nah, biasanya yang diutak-atik adalah untuk biaya hidupnya.
Nah, biaya hidup itu biasanya nanti variabel akan dimasukkan ke situ. Nah, saving bisa misalnya kayak 10-20%. Kalau untuk investasi bisa dimasukin di situ, insurance juga bisa. Untuk bayar hutang maksimal 30%, kemudian sisanya untuk 40% itu masuk ke biaya hidup. Termasuk variabel kayak mestinya masuk ke situ ya. Tapi untuk setiap orang ini kasusnya akan berbeda-beda sesuai dengan jadi kita mesti lihat nih profil seseorang gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah melakukan pencatatan rutin setiap hari selama 3 bulan, biasanya mungkin baru akan mulai kelihatan. Sebenarnya persentase kita ini yang ideal itu di angka berapa. Karena mungkin dia ada cicilan utang bahkan sampai 40%. Ya kita nggak bisa maksain dia harus 30 gitu, karena itu udah pasti di angka 40. Berarti yang kita bisa bermain adalah di biaya hidupnya. Nah, biaya hidup sendiri biasanya dibagi-bagi. Ada biaya hidup untuk makan, ada biaya hidup untuk kebutuhan rumah, misalnya kayak bayar listrik, bayar air, terus kemudian bayar kebersihan, keamanan rumah segala macam. Terus misalnya ada untuk kayak pulsa, kebutuhan operasional, termasuk untuk bensin. Nah, mana itu yang bisa ditekan? Nah, persen dari sub biaya hidup sendiri itu pun sebenarnya bisa dipersen-persenkan lagi gitu ya. Setelah kita 3 bulan melakukan pencatatan, biasanya baru kita mulai kelihatan berapa persen angka yang ideal buat kita, karena setiap orang beda-beda. Kasusnya beda-beda. Nah, itu yang di-sharingin sama Ko Daniel, 10, 20, 30, 40. Itu simple yang itu bisa dilakuin. Mungkin itu jawaban dari saya sih. Sama-sama. Yang paling penting dasar basic ya, pencatatan. Itu hal yang membosankan yang harus dilakukan. Ya, Ko Dan ya. Aku juga mau sharing nih teman. Aku baru mulai sadar soal financial planning ini kira-kira 3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi aku baru sadar ketika sekian tahun nih bekerja gitu ya, dapat income yang pasti tiap bulan. Baru sadar gitu 3 tahun jadi pendeta kok nggak punya tabungan gitu ya. Tabungannya kok cuma berapa ratus ribu doang, terus ini kemana uang segala macam gitu ya, dan nggak pernah juga nulis pengeluaran tiap hari tuh nggak pernah teman-teman, cuma dikira-kira aja. Dari situ kemudian aku sadar bahwa ini harus dirubah nih. Akhirnya aku sharing ke Ko Steve ini dan beberapa teman-teman yang lain, cari juga informasi bagaimana caranya, dan memang harus dimulai dengan mencatat pengeluaran. Itu adalah basicnya. Mau nggak mau kita mesti latih diri kita buat mencatat pengeluaran harian kita. Apapun itu, mulai misalkan ya, biaya parkir motor, tulisnya 2.000 gitu ya, beli bakso plus kerupuk berapa, 6.000 rupiah gitu ya, semua ditulis, teman-teman. Ketika aku mulai untuk mencatat harianku, pengeluaranku harian gitu ya, betapa kagetnya aku. Ya, ternyata ada beberapa biaya yang aku keluarkan tiap bulan itu sesuatu hal yang tidak urgent dan tidak prinsipil gitu. Ternyata biaya karena aku hobi nonton teman-teman ya, ternyata biayaku ke bioskop lebih besar daripada biaya ini. Jadi akhirnya tahu sendiri nih tentang bisa mengevaluasi sejauh mana kita memboreskan uang kita. Nah, dari situ akan mulai belajar buat ngatur anggaran yang benar, untuk belajar buat ngatur mana yang utama, mana yang prioritas, dan sebagainya, supaya uang kita nggak terhamburkan begitu saja gitu. Nah, betul tuh kata Ko Steve, untuk bisa mulai dengan Excel gitu ya, atau bisa pakai aplikasi di HP. Di HP itu ada banyak aplikasi-aplikasi, misalkan e-wallet, kayak dompet digital dan sebagainya, itu bagus sekali buat nulis, buat mencatat pengeluaran kita gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Kak Daniel. Malam, Kak, saya mau bertanya untuk kami yang masih awal mengenai investasi, kira-kira jenis investasi apa yang cocok untuk kami mulai? Investasi ada step-stepnya, jadi kita harus tahu ini memang ada sesi khusus ya, kita belajar tentang investasi. Itu ada sesi khususnya sendiri, mesti belajar. Karena kita nggak bisa belajar investasi ini dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau sehari 2 hari. Itu mesti ada sesinya. Tapi aku coba untuk sedikit jawab.
kira-kira jenis investasi apa yang cocok untuk pemula. Biasanya akan diarahkan yang namanya reksadana. Reksadana itu adalah kegiatan atau kegiatan dalam mengumpulkan dana, kemudian ditaruh dalam satu wadah, dikelola oleh yang namanya fund manager, dikelolanya dalam bentuk efek atau surat hutang, baik itu saham, obligasi, deposito, atau tabungan. Nah, itu kegiatan itu yang namanya reksadana. Nah, Raditya Dika pun di awal dia pakai reksadana, karena dia pemula. Di reksadana ini aku bilang ya, itu aman kalau kita pilih perusahaan fund manager yang bagus. Karena banyak juga fund manager yang ya jangan sampai nanti ada kasus-kasus seperti yang lain gitu ya. Nah, pilih fund manager yang bagus. Bagaimana cara milih fund manager yang bagus? Datang aja misalnya pakai banknya, misalnya BCA, CIMB, OCBC, itu yang dijual oleh mereka biasanya adalah produk-produk fund manager yang bagus kok. Mereka udah screening. Nah, teman-teman bisa mulai tanya-tanya tentang reksadana itu seperti apa. Kemudian di YouTube banyak. Biasanya kalau pertanyaan ini investasi apa yang cocok untuk kami mulai, saran saya coba dengan reksadana karena itu kayak kita saving, kayak kita parkir uang kayak sama mirip-mirip sih sebenarnya kayak kita nabung, kayak kita ini tabungan. Tapi nanti ada reksadana saham juga yang itu fluktuatif. Coba ya di searching reksadana. Oke, sama-sama. Atau Oke, Kak Irmanda nanti PPT-nya di-share. Namain juga Gimana, Daniel? selain reksadana, teman-teman, ya tadi juga ya bisa cari tahu di Google ya tentang investasi buat kaum milenial itu ada banyak pilihan. Selain reksadana, teman-teman juga bisa mulai dengan nabung emas, gitu ya. Nabung emas itu bukan berarti aku mesti ngumpulin duit dong buat beli 1 gram emas. Enggak, teman-teman. Dengan uang 100.000 ya tiap bulan misalkan nih, atau kayaknya bisa kok beli dari 50.000. Oh, enggak nih. Bisa. Bisa ya, 50.000 ya? Bisa, sesuai budget kita. Dengan uang 50.000, kita bisa beli emas. Jadi kita bisa buka tabungan, kalau contoh misalkan di mana di Pegadaian ya, bisa buka di Pegadaian tabungan emas. Masukin uang 50.000 nih misalkan nih. Nah, uang kalian akan diubah menjadi gram sesuai hari di mana kalian beli. Ya, Tokopedia juga punya dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu nunggu, mesti ngumpulin duit nih, beli emas. Enggak. Mulai dari 50.000, 100.000 per bulan gitu, atau misalkan per bulan aku target deh, per bulan mau nabung 200.000 buat emas, itu bisa. Nanti lama-lama akan jadi bukit, teman-teman. Ya. Bayangin ya, kalau seandainya sekarang nih, kalian semua komitmen mau nabung emas sebulan, mau nabung 0,5 gram, ya 0,5 gram. Setahun berapa coba? Pasti udah berapa gram kan? Dan harganya pasti akan naik di situ. Itu untuk investasi jangka panjang ya, tambahannya. Yang jelas jangan malas buat searching Google, YouTube gitu ya. Jangan liatin KKI terus teman-teman di YouTube. Drakor. Atau drakor, tapi carilah channel yang baik untuk didik kita dalam finansial keuangan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jangan tanya ya harga emas mau kemana atau saham ini mau kemana. Ini bukan channel untuk tanya prediksi. Perkiraan. Mungkin nanti sesi ketiga Ko Daniel bisa featuring bareng Ko Steven di IG Live mungkin. Ngomongin bentuk-bentuk investasi ini. Nah, Tolong dijadwalkan ya. Oke, karena udah malam juga. Oke, ada tambahan? Boleh. Ada tambahan? Boleh aku nambahin ya. Nah, Oke, teman-teman, boleh. Aku sama Ko Daniel ini kan juga ikut kelas ya, namanya kelas mentoring dari Beruang Cerdas. Nah, aku berharap sih teman-teman kalau ada yang tergerak pengen ikut, boleh kontak Ko Daniel atau kontak Michelle, nanti bisa ke saya juga. Karena menurutku program ini sangat penting banget, karena belajar cerdas finansial ini nggak bisa 1 hari, 2 hari, tapi benar-benar kita harus belajar teori dan kita praktekin. Dan kita bisa belajar sama-sama itu di kelas mentoring dari Beruang Cerdas. Nah, mungkin tambahnya itu ya, supaya paling nggak tahu setelah ini harus ngapain. Nah, sebenarnya kita ada kelas ke situ. Itu sih Michelle yang aku mau tambahin. Nanti kalau teman-teman pada mau ikutan boleh.
Ya, sekilas juga tambahan informasi bahwa Beruang Cerdas ini didirikan oleh Profesor Chandra ya, Pak Chandra ya. Dia itu ahli keuangan teman-teman. Dan ini salah satu panggilan Pak Chandra nih untuk memberitakan Injil melalui financial planner. Jadi Pak Chandra ini pernah sharing di IDMC di Surabaya waktu itu. Ya betul, IDMC. Jadi ini cara Pak Chandra untuk membuat kelompok kecil, menolong orang-orang untuk bisa bagaimana mengelola keuangan. Prinsipnya sangat Kristiani, teman-teman. Kalau baca bukunya itu sangat Kristiani. Cuma Pak Chandra tidak belak-belakan ya, ini Kristen ya, karena dia menjangkau semua golongan begitu. Bisa kalau mau tahu bisa buka websitenya di mana, Steve? beruangcerdas.co.id ya, nama ini ya. Atau bisa Google juga di... Ya, Beruang Cerdas. Okay. Instagramnya juga bisa, Beruang Cerdas. YouTube-nya juga banyak ilmu yang kita bisa pelajarin dari YouTube-nya juga. Oke, udah. Ada lagi. Oke, marketingnya udah. Marketingnya udah. Enggak, bercanda loh, kok bercanda loh. Iya, oke. Buat penutup aja ya dari aku ya. Nah, teman-teman, uang ini sangat penting, iya penting gitu ya. Tapi ingat balik lagi tujuan utama kita ada di dunia ini, itu adalah ya yang Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu yang prinsip yang aku pegang sampai hari ini. Jadi uang ini hanya salah satu part of dari kehidupan kita gitu ya. Tapi memang ini harus diberesin. Jadi uang ini bukan yang utama, tapi uang ini akan menunjang pelayanan kita, akan menunjang bagaimana kita ini bisa menjangkau banyak orang. Bayangin kalau misalnya kita punya kehidupan kekristenan yang bagus, tapi keuangan kita berantakan gitu. Akhirnya juga nanti takutnya kita malah jadi batu sandungan. Nah, uang ini sangat penting, iya, tapi jangan lupa ya belajar ngelola keuangan, karena ini bagian yang Tuhan percayakan sama kita. Ya, salam cerdas finansial. Jangan lupa subscribe YouTube-ku, podcast-ku, dengerin. Siap. Selesai, balikin ke Michelle. Oke, siap Coach Steven. Nanti langsung di-subscribe habis ini. Terima kasih banyak buat Coach Steven. Terima kasih banyak buat Coach Daniel. Ditunggu sesi 3-nya di IG Live. Tolong kabarin kalau nanti ada collab bareng. Sebelum kita tutup webinar malam ini, kita foto bareng dulu yuk. Nyalain dulu semua videonya. Nanti yang ngefoto hostnya aja dari Kotedi. Oke, udah nyala semua? Oke, boleh. Kotedi boleh ngitung fotonya. Masih banyak yang belum nyala nih. Atau koneksiku ya? Yuk, yang belum nyalain, dinyalain dulu. Ya. Oke, aku tag foto ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you, sudah. Oke, jadi webinar kita kali ini sampai sini dulu teman-teman. Nanti kalau ada webinar selanjutnya, doakan akan kami share lagi. PPT-nya nanti juga akan di-share. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Untuk Terima kasih siapa? Oke, doa nggak? Dua tutupnya Kak Irmanda deh, dua tutup ya. Untuk closing. Oke. Baik. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar menjadi pengelola atas apa yang Tuhan berikan bagi kami, yang kami percaya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang terkait dengan iman kami kepada Tuhan. Kiranya kami boleh menjalani panggilan kami untuk menjadi pengelola apa yang jadi milik Tuhan ini dengan baik, dan sejak dini kami belajar untuk merencanakan keuangan kami dengan baik, yang tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk Pendeta Daniel dan Coach Stephen yang boleh membagikan materi kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam seluruh pelayanan, agar selalu boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa buat setiap rekan-rekan yang boleh mengikuti webinar pada malam hari ini, biarlah juga boleh diberikan hikmat untuk memulai perencanaan keuangan dengan baik, dan semua yang diusahakan boleh ada dalam tuntunan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya tangan Tuhan selalu bersama dengan kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang dari luar. Thank you semuanya. God bless you all. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Stephen. Ya, sama-sama.